Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Kami dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan penyuluhan mengenai penggunaan bahasa generasi Z dengan 3 pemateri luar biasa pada hari ini. Dengan pemateri pertama, Sapaan Nur Karita, berasal dari instansi Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemateri kedua, Nur Rahmadina Surli, berasal dari instansi Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan pemateri ketiga, Nur Syariatun Muawode, yang merupakan dosen Universitas Haluleo dengan gelar profesor yang telah meneliti penggunaan bahasa generasi Z. Mengizinkan waktu, saya mempersilakan pemateri pertama, Sapaan Nur Karita, untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi saya pada sore ini. Baiklah, sebagaimana yang kita tahu, perkembangan bahasa Indonesia pada generasi Z ini sudah menuai banyak pro dan kontra. Permasalahan ini terjadi karena teknologi yang semakin maju sehingga terjadinya banyak kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia sehingga jangkauan sosial semakin luas. Sudah menggunakan teknologi sejak mereka duduk di bangku pendidikan. Teknologi ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Nah, karena adanya kemajuan teknologi, sehingga generasi Z menjadi berbeda dengan generasi sebelumnya. Kreativitas yang ditujukan kepada generasi Z sangat mencolok, sangat menandakan bahwa adanya perbedaan generasi. Contohnya itu dalam penggunaan bahasa, terutama dalam bahasa Indonesia. Dan mereka menggunakan kata-kata yang jarang terdengar oleh orang-orang di generasi sebelumnya. Itu merupakan hal yang lazim mereka katakan. Di mana kata-kata yang dihasilkan juga menjadi bukti perkembangan bahasa Indonesia. Tentunya kata-kata tersebut menjadi tambahan kosakata dalam kamus besar bahasa Indonesia. Contohnya kata galau. Kata galau sendiri yang seperti kita tahu, kata galau itu mengartikan perasaan yang sedih. Nah, kata galau ini awalnya bermula dari generasi Z yang mereka sendiri katakan. Akhirnya generasi sebelumnya rasa ingin tahunya terhadap kosakata generasi Z semakin meningkat. Nah, bahasa tersebut biasa juga disebut bahasa prokem, yang berarti ragam bahasa non formal yang lazim digunakan oleh suatu kalangan. Baik, bahasa pada generasi Z ini menjadi suatu kode atau sandi untuk kalangan tertentu. Seperti yang saya bilang tadi, kata galau itu kalau kita sering jumpai banyak digunakan oleh anak-anak remaja atau anak-anak muda. Sangat jarang pada para orang-orang dewasa, orang tua yang menggunakan kata-kata tersebut. Kebanyakan kata tersebut digunakan oleh para anak remaja. Di era generasi Z ini sudah banyak terjadi perkembangan bahasa di seluruh dunia, seperti bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional. Lalu bagaimana nasib bahasa Indonesia di muka internasional? Nah, saya ambil contoh di Australia itu di jenjang pendidikan yang mereka menerapkan atau mereka mengadakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin di sini para audiens, para wartawan di sini tahu Chris Hemsworth itu merupakan salah satu aktor dari Australia yang merupakan yang bermain peran dalam film Thor. Mungkin kalian para wartawan sudah tahu film tersebut sangat terkenal ya, film tersebut. Nah, Chris Hemsworth ini
ketika dalam suatu wawancara diwawancarai oleh salah satu warga Indonesia, diwawancara dengan bahasa Indonesia, dia fasih sekali dalam berbahasa Indonesia. Ketika ditanya dari mana Chris Hemsworth ini bisa belajar bahasa Indonesia, jawaban beliau belajar bahasa Indonesia itu dari ketika beliau sekolah. Jadi ini menandakan bahwa bahasa Indonesia sudah mulai terkenal di internasional, dan kita sebagai warga Indonesia kita perlu memperkenalkan lagi bahasa Indonesia ke internasional. Dan hal ini pula didukung oleh teknologi sekarang, sehingga bahasa itu sangat mudah tersebarluaskan karena adanya teknologi. Nah, baik, itu materi dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pada materi kedua, Madinah Sulit, saya persilakan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Rekan-rekan pantauan, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Masih semangat? Masih. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri 1 gambaran awal atau pendahuluan dari generasi Z atau penggunaan bahasa di era generasi Z. Rekan-rekan sekalian, dalam era generasi Z terdapat beberapa permasalahan mengenai penggunaan bahasa. Terdapat 5 permasalahan bahasa yang akan saya paparkan berdasarkan hasil penelitian kami. Jadi permasalahan pertama yang dapat kita jumpai atau sering kita jumpai itu adalah penggunaan singkatan dan akronim yang kompleks. Jadi seringkali para generasi Z menggunakan akronim dan singkatan yang kompleks, terutama dalam pesan teks atau media sosial mereka. Media sosial ini berupa WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, maupun sosial media lainnya. Hal ini dapat menyulitkan pemahaman bagi mereka yang tidak terbiasa dengan singkatan-singkatan tersebut. Kemudian permasalahan yang kedua adalah penggunaan bahasa gaul dan slang. Generasi Z cenderung menggunakan bahasa gaul dan slang dalam percakapan sehari-hari mereka. Hal ini memiliki dampak kesulitan dalam pemahaman bagi generasi yang lebih tua atau tidak familiar dengan istilah-istilah yang mereka gunakan. Kemudian beralih kepada masalah yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian kami, ada penggunaan emoji atau emoticon. Generasi Z sering menggunakan emoji atau emoticon untuk meluapkan ekspresi mereka dalam menyampaikan pesan-pesan yang mereka sampaikan ini menggunakan emoji. Misalnya di dalam sosial media mereka, dalam WhatsApp itu biasanya mereka menggunakan emoji atau emoticon namun secara berlebihan. Nah, penggunaan emoticon atau emoji secara berlebihan tersebut dapat menyebabkan kebingungan atau salah tafsir dari orang-orang yang menerima pesan dari mereka. Selanjutnya, permasalahan yang keempat ada kurangnya pemahaman tata bahasa. Dalam era digital dan penggunaan media sosial yang luas, tata bahasa sering diabaikan atau tidak diperdulikan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kemampuan menulis serta membaca secara tepat dan benar sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Selanjutnya kita beralih kepada permasalahan terakhir, yaitu pengaruh bahasa asing. Salah satu masalah yang sering sekali terjadi di kalangan generasi Z. Jadi pengaruh bahasa asing ini dalam era globalisasi, generasi Z sering terpapar dengan bahasa asing melalui media sosial, musik, film, dan budaya populer. Hal ini dapat menyebabkan bahasa ibu mereka luntur atau tidak digunakan sama sekali karena terpengaruh oleh bahasa asing yang mereka dapatkan di sosial media manapun yang mereka gunakan. Baik, itu dia permasalahan-permasalahan dalam penggunaan bahasa di kalangan generasi Z. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan pemateri ketiga, Nur Syariatul MOD, untuk melanjutkan materi. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya di sini akan memberikan solusi dari permasalahan generasi Z. Nah, solusi yang pertama itu memberikan pemahaman bahwa bahasa adalah jati diri suatu negara yang harus dipertahankan dan dikokohkan. Nah, agar setiap individu ini memiliki prinsip
yang kuat dalam berbahasa Indonesia. Nah, kedua itu meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia. Ketiga, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Nah, keempat, diperlukannya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini makanya diadakan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa supaya bahasanya itu tidak luntur dan tidak tergantikan dengan bahasa yang lain. Nah, selanjutnya itu yang kelima itu diperlukannya adanya undang-undang penggunaan bahasa Indonesia. Nah, itulah dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kita akan menayangkan contoh istilah-istilah generasi Z yang akan dijelaskan ke materi pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, di sini ada banyak sekali seperti yang bisa dilihat pada layar, banyak sekali contoh istilah generasi Z yang ditemui di zaman sekarang di generasi Z ini. Yang pertama ada kata kuy. Kata kuy ini kembalikan kata dari kata yuk, yang dimana kata yuk berasal dari kata ayo yang diubah jadi kata yuk, ayo. Nah, contoh istilah bahasa pada generasi Z ini sebenarnya memiliki bahasa campuran dari bahasa luar atau bahasa asing. Contoh ada kata GG, typo, dan valid. Nah, kata GG ini merupakan singkatan dari good game. Nah, good game di sini artinya ketika suatu kalangan remaja bermain game, nah mereka memenangkan suatu game itu, biasanya mereka akan refleks mengucapkan good game. Atau good game artinya permainan yang bagus, atau mereka memenangkan suatu permainan. Dan yang kedua adalah typo. Typo ini ketika kita sedang mengirim pesan atau sedang chatting kepada orang lain, kita ada kesalahan dalam mengetik. Nah, kesalahan dalam mengetik itu yang disebut typo. Misalnya kata kita jadi kiki, gitu. Itu yang disebut typo. Yang kedua ada kata valid. Kata valid ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya benar atau betul. Namun pada generasi Z banyak dijumpai kata-kata valid ini ketika mereka sedang bercanda. Ketika mereka sedang membenarkan suatu pendapat, mereka bilang valid. Nah, wah, kata itu valid. Seperti itu. Kedua ada but atau but, merupakan singkatan dari kata banget. Singkatan banget yang disingkat menjadi kata but. Misalnya contoh kalimat itu cantik bet, ganteng bet. Yang kedua ada jijai. Nah, jijai ini plesetan kata atau pergantian kata dari kata jijik yang diubah jadi kata jijai sehingga menghasilkan nada suara yang sedikit genit, centil, jadi jijai. Kedua ada kane, seperti kata kuy. Kane ini kembalikan kata yang dari awal kata itu enak jadi kane. Yang kedua ada A6. A6 ini sebenarnya singkatan kata namun penggabungan dari bahasa Inggris. Kenapa bisa artinya A6 itu asik? Karena dalam bahasa Inggris artinya bahasa Inggrisnya 6 itu 6. Jadi ketika ditambahkan kata A, huruf A jadi asik. Terus yang kedua yang ke-9 ada jayus. Jayus itu asal usulnya dari generasi Z, bahasanya itu garing. Maksud dari garing ini ketika kita sedang bercanda atau mengeluarkan humor-humor, candaan-candaan kepada teman kita, namun candaan itu tidak lucu. Nah, biasanya anak-anak remaja menyebutnya jayus. Contoh kalimat seperti ini, candaan lo jayus banget, candaan lo jayus banget, itu jayus artinya garing atau tidak lucu. Yang ke-10 ada komo. Komo ini adalah singkatan dari kondisi muka. Maksud dari kondisi muka ini ketika seseorang mengambil foto dan kondisi mukanya sedang tidak senyum atau kondisi mukanya belum siap di foto. Nah, orang-orang bilang kayak komo kamu. Yang ke-11 ada sans. Sans ini singkatan dari santai yang dimana dipersingkat, diberikan huruf S terakhir untuk mempersingkat suatu kata. Sans. Yang kedua ada gadget.
gaje itu singkatan dari gak jelas atau dari kata tidak jelas. Disingkat jadi gak jelas, terus disingkat lagi jadi gaje. Yang ke-13 ada bolju, sama seperti gaje dan yang dari lainnya. Bolju juga itu singkatan dari boleh juga. Yang ke-14 ada sabet yang merupakan pembalikan kata, yaitu dari kata bebas. Dan yang terakhir ada sabi, sama seperti sabet. Sabi juga pembalikan kata dari kata bisa. Itulah contoh istilah yang terjadi di generasi Z. Sebenarnya banyak sekali istilah lain. Namun ini kami memaparkan sebagian yang sering digunakan pada mengirim pesan atau komunikasi. Mungkin bagi generasi lain ketika mendengar bahasa generasi Z ini akan kebingungan apa maksud dari bahasa mereka itu. Namun kembali lagi yang setelah saya paparkan tadi, bahwasanya generasi Z itu memiliki kata-kata atau sandi yang merupakan kata-kata yang hanya dimengerti oleh kalangan mereka, oleh generasi mereka. Adapun diketahui oleh generasi sebelumnya itu pun akan sedikit kesulitan. Baik, itu saja yang saya mau paparkan. Saya kembalikan kepada Mbak. Baik, selanjutnya kami akan menayangkan sebuah video penggunaan istilah bahasa generasi Z. Bagi teman-teman wartawan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, silakan berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mengajukan pertanyaan. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama. Saya ingin mengajukan pertanyaan, yaitu tolong berikan penjelasan mengenai generasi Z ini. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman wartawan yang terima kasih banyak sudah mengajukan pertanyaan. Nah, salah satu wartawan tadi mengajukan pertanyaan, apa itu generasi Z? Ya, ini sedikit kesalahan saya karena dari awal saya tidak menjelaskan dahulu apa itu generasi Z. Jadi, generasi Z itu atau biasa disingkat jadi Gen Z merupakan generasi yang lahir dari tahun 1996 sampai 2012. Itu yang disebut generasi Z. Nah, generasi sebelumnya ada generasi milenial, generasi X, ada generasi yang lainnya banyak lah. Nah, kalau untuk anak-anak atau yang lahir pada tahun 96 sampai 12 itu kan disebut generasi Z, atau bisa disebut juga I generation atau generasi I. Maksudnya generasi I ini, I-nya itu teknologi, internet maksudnya, internet. Generasi internet. Kenapa disebut generasi internet? Karena mereka mampu menguasai teknologi serta internet dengan sangat baik. Mereka pintar mengoperasikan seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan lain-lainnya, dan kreativitas mereka disalurkan melalui internet tersebut. Itu yang menjadikan pembeda pada generasi sebelumnya. Mereka generasi Z ini sangat pintar mengoperasikan teknologi dan internet, sehingga sekarang itu hampir semua seperti sosial media itu kebanyakan dari kalangan generasi Z, dari kalangan remaja. Mungkin jawaban singkat dari saya kembalikan pada selanjutnya. Mungkin ada yang menanyakan. Oke, saya persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Resa Eka Pratiwi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada pemateri kedua, Ibu Nurah Madinah Syuri. Jadi pertanyaan saya, tolong berikan contoh singkatan yang sering digunakan oleh generasi Z. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi terima kasih ya pertanyaan kawan-kawan saya dari Desa Mandiri. Saya akan beri kurang lebih tadi pertanyaannya, tolong ya diberikan contoh dari singkatan-singkatan yang sering digunakan oleh para generasi Z. Oke, baik. Banyak sebenarnya kalau untuk contoh singkatan-singkatan dari generasi Z, namun saya akan memaparkan yang paling sering ya digunakan oleh generasi Z. Jadi yang pertama itu dalam dunia gamers atau dalam dunia game. Mereka sering sekali menggunakan singkatan GG atau good game. Misalnya mereka memenangkan sebuah game, maka mereka akan mengkomunikasikan atau menggunakan singkatan GG atau good game. Selanjutnya, ini ada singkatan yang sering sekali kita temui di sosial media, WhatsApp misalnya, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Kita sering menemui singkatan IDK. Maksudnya banyak begitu pertanyaan dari orang-orang yang tidak terbiasa dengan istilah-istilah tersebut. Mereka mempertanyakan apa sih IDK itu? Namun ketika para generasi Z yang menjumpai hal tersebut, mereka lumrah atau mereka sudah tahu IDK ini adalah singkatan. Singkatan tersebut memiliki kepanjangan I don't know. I don't know itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya saya tidak tahu. Jadi seperti itu. Bagi orang-orang yang tidak familiar atau tidak tahu dengan singkatan-singkatan tersebut bisa bingung, bahkan salah tafsir apa sih IDK ini. Bahkan mereka tidak tertarik lagi untuk melakukan melanjutkan percakapan karena mereka tidak paham apa sih IDK itu. Tetapi ketika para generasi Z yang berkomunikasi satu sama lain antara keduanya, mereka pasti paham apa IDK itu. Oke, itu contoh yang kedua ya. Kemudian contoh yang ketiga ada YPTA. YPTA itu singkatan juga, biasa kita temui di sosial media juga, sering sekali YPTA ini. Singkatan, kepanjangannya yang tahu-tahu aja. Jadi kalau misalnya mereka berkomunikasi kemudian mereka mengatakan YPTA saja, berarti itu yang tahu-tahu saja. Kemudian yang paling populer ini ada bukan istilah singkatan, cegil atau cewek gila. Banyak sekali di sosial media mereka sering mengatakan dirinya itu cegil atau cogil cowok gila, cegil cewek gila. Oke, baik, itu saja contoh-contoh yang bisa saya berikan yang sering digunakan pada saat ini atau lagi populer-populer. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman wartawan yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisti. Saya ingin bertanya kepada pemateri ketiga. Bahwasanya pemateri ketiga tadi memaparkan materi terkait solusi permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di generasi Z. Nah, solusi tersebut itu ada pada poin 5, yaitu diperlukan adanya undang-undang penggunaan bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, apakah undang-undang penggunaan bahasa Indonesia tersebut sudah ada? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab saja bahwa undang-undang itu sudah ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa dan posisi bahasa Indonesia itu lebih diutamakan lagi dibandingkan dengan bahasa asing lainnya, khususnya itu di dalam perjanjian bisnis. Jadi itu saya kembalikan ke moderator. Itulah jawaban materi pertama, kedua, dan ketiga. Saya beri aplaus dulu kepada pemateri hebat hari ini. Berakhirnya sesi diskusi dalam kegiatan penyuluhan, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan penggunaan bahasa di era generasi Z. Terima kasih kepada seluruh wartawan yang telah hadir hari ini serta pemateri. Harapan kami dengan adanya variasi-variasi bahasa Indonesia tidak membuat bahasa Indonesia luntur.
Terima kasih partisipasinya teman-teman wartawan. Saya Nur Fadila selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.